Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia masih menghadapi sederet permasalahan, masih tersisa, dan perlu penyelesaian secara komprehensif. Pemulihan ekonomi menjadi sektor yang menjadi titik berat pemerintah guna menstabilkan situasi. Selain itu, sektor keamanan juga menjadi perhatian utama, mengingat ancaman agresi masih membayangi dan beberapa wilayah belum diserahkan oleh pemerintah Belanda. Di saat kritis tersebut, PKI masih juga berusaha merongrong pemerintahan. Dengan menjalankan strategi gerakan bawah tanah, PKI berusaha terus mengorbankan konflik horizontal di tengah masyarakat. Provokasi, agitasi hingga propaganda dilancarkan di berbagai lini kehidupan masyarakat, menjadi isu kesenjangan sosial sebagai alat provokasi. Tujuannya tak lain untuk mempersiapkan situasi chaos di berbagai daerah, sehingga meruntuhkan kredibilitas pemerintah yang sah di mata masyarakat. PKI menyebutnya sebagai situasi persiapan menuju revolusi komunis. Masyarakat yang belum terdidik dengan mudah diprovokasi oleh PKI. Hal ini terus digiatkan oleh PKI sejak tahun 1950 hingga puncaknya pada 1965, di mana PKI terus membuat kekacauan di pelosok negara ini. Amnesti yang diberikan oleh Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh para tokoh muda PKI untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Peluang terbesar PKI di jalur politik adalah ketika konstituante yang terbentuk hasil pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang baru sebagai pengganti undang-undang sementara yang selama ini dipergunakan. Kemacetan proses penyusunan undang-undang baru tak lepas dari penolakan PKI terhadap draft dari PNI. Draft RUUD dari Masyumi juga ditolak karena tak memberi ruang kepada tumbuhnya komunisme di Indonesia. Kebuntuan politik itu mendorong Presiden Soekarno mencetuskan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi kembalinya pemberlakuan Undang-Undang 45 sebagai konstitusi utama NKRI. Presiden Soekarno kemudian memaparkan penjelasan detail tentang dekret tersebut dalam pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Selanjutnya Presiden Soekarno meminta agar Panja DPA menjadikan isi pidato tersebut menjadi GBHN. Sialnya, yang ditunjuk sebagai Panja Dewan Pertimbangan Agung atau DPA adalah DN Aidit, Ketua CCPKI. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Aidit untuk menyusupkan program-program PKI ke GBHN, yang di kemudian hari dikenal sebagai Manifesto Politik atau Manipol Republik Indonesia. Manipol yang disusun oleh Aidit memuat lengkap tesis PKI yang berjudul Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia atau MIRI, di mana tesis tersebut dirumuskan sejak tahun 1957, 2 tahun sebelum pidato Presiden Soekarno, Penemuan Kembali Revolusi Kita. Konsep MIRI ternyata lebih mendominasi Manipol yang disusun oleh Aidit ketimbang isi pidato Presiden Soekarno. Tentunya draft Manipol itu mendapat pertentangan dan hambatan keras dari tokoh-tokoh nasional di DPA karena Manipol tersebut melenceng dari Undang-Undang 45. Setelah melalui berbagai penolakan terutama dari kelompok agama dan nasionalis, akhirnya membuat Presiden Soekarno turun tangan dan mengambil langkah mengesahkan Manipol tersebut dengan pertimbangan
bahwa kemacetan regulasi jangan sampai menunda program kerja pemerintah. Sejarah mencatat, walaupun DNA Aidit tidak ada backingan, namun DNA Aidit berhasil mengakibatkan kerusakan konstitusi negara yang cukup fatal, di mana seharusnya Undang-Undang 45 digunakan sebagai rujukan atas regulasi turunannya. Prakteknya pelaksanaan Undang-Undang 45 disesuaikan dengan moneypol. Penyelewengan konstitusi ini membuat setiap regulasi wajib mengacu pada konsep moneypol. Artinya perjalanan kebijakan pemerintahan mengikuti doktrin komunisme versi Aidit. Dampaknya pengaruh PKI semakin mendominasi dalam kabinet dan membuat kontroversi di masyarakat. Dengan moneypol yang menjadi GBHN, mengarahkan negara menuju sosialisme radikal, di mana moneypol mengintervensi hingga ke ranah privat masyarakat, dalam hal ini budaya dan agama. Penyelewengan konstitusi ini tentunya mengakibatkan dampak yang sangat luas, sehingga tanpa disadari bahwa revolusi Indonesia mulai berjalan menuju ke arah revolusi komunis. Program perbaikan ekonomi menjadi macet dan negara memfokuskan pada kebijakan konfrontasi. Jargon dan slogan revolusi konfrontatif menghiasi berbagai pemberitaan media. Kebijakan pemerintah semakin jauh dari rasionalitas, di mana utopia menyelimuti benak Bung Karno. Kesuksesan dirinya memimpin Indonesia menuju kemerdekaan penuh mendorong keinginan dirinya menjadi tokoh pemimpin dunia melalui gagasan yang meyakini bahwa Nasakom adalah solusi. Terlebih ketika Mama Rika menolak permintaan senjata dari Indonesia dalam rangka Trikora, memaksa Indonesia mencari alternatif dari negara Pakta Warsawa. Situasi ini semakin menguntungkan PKI karena kedekatan pemerintah dengan Pakta Warsawa akan menguatkan. Dominasi dan pengaruh PKI menyelewengkan konstitusi semakin memburuk ketika PKI menuding bahwa lawan politiknya ingin mendongkel Bung Karno dan kursi kepresidenan. Sehingga dengan serampangan, PKI dan relawannya menobatkan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Meskipun tanpa melibatkan lembaga survei partisan, PKI berhasil memaksa seluruh elemen bangsa untuk menerima konsep presiden seumur hidup. Meskipun itu bertentangan dengan Undang-Undang 45, namun semua pihak menyetujuinya. Jika menolak, maka konsekuensinya akan dituduh sebagian dari makar. Strategi politik PKI dengan berpura-pura mengkultuskan Bung Karno dikarenakan saat itu PYM berhasil dipengaruhi oleh PKI. Seandainya saat itu Bung Karno tak sejalan dengan program PKI, tentunya akan dilawan seperti peristiwa Madiun 1948. Penerapan moneypol mengantarkan Indonesia menuju era demokrasi terpimpin, di mana kebijakan Bung Karno menjadi kompas bagi seluruh elemen masyarakat. Siapapun yang tak sejalan dengan Bung Karno yang mengarah ke kiri, maka akan dianggap sebagai kelompok anti-revolusi. Ambisi Bung Karno yang ingin menjadi tokoh dunia menghasilkan kebijakan penyelewengan anggaran yang luar biasa. Dana perampasan perang dari Jepang yang seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat sektor keamanan dan ekonomi justru dipergunakan untuk membiayai proyek mercusuar. Proyek mercusuar adalah proyek pembangunan infrastruktur berskala besar, namun tak menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Justru mendorong ekonomi Indonesia terjun ke jurang inflasi dan berujung pada resesi ekonomi. Terfokusnya anggaran ke proyek mercusuar
membuat sektor pendidikan dan ekonomi menjadi terbengkalai. Harga kebutuhan pokok melonjak, kenaikan pajak yang semakin tinggi, serta biaya pendidikan yang semakin mahal membawa Indonesia menjadi semakin terpuruk. Semoga bermanfaat. Lanjut ke part berikutnya.